Sebelum lanjut ke video selanjutnya, aku mohon banget nih buat subscribe channel ini agar aku makin semangat buat upload videonya. Oke? Ya udah, nggak usah basa-basi lama-lama, kita lanjut ke episode 21. Di episode sebelumnya, kita melihat akhir dari pertarungan Toman melawan Valhalla yang menewaskan Baji, dan Kazutora masuk ke dalam penjara dengan tuduhan pembunuhan Baji. Dan pertarungan itu kemudian dikenal sebagai Halloween berdarah. Beberapa hari setelah pertarungan, tampak Cipuyu yang mengunjungi makam Baji sambil membawa makanan yang diinginkannya sebelum kematiannya. Namun Cipuyu yang berusaha tetap tegar, tiba-tiba dirinya tidak bisa menahan perasaannya. Air matanya terus mengalir sambil mencoba menahan fakta bahwa Baji memang benar-benar sudah mati. Cipuyu berkata dia sudah tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Di sisi lain, terlihat Draken dan Takemichi sedang mengunjungi Kazutora yang sedang di dalam penjara. Kazutora mengatakan dirinya mendapatkan 10 tahun masa tahanan. Kazutora yang masih dalam perasaan bersalah mengatakan bahwa hukumannya masih terbilang singkat atas apa yang dilakukannya selama ini, dan mengatakan dirinya akan menerima hukumannya dengan baik. Draken yang sudah paham dengan pikiran Kazutora langsung memintanya untuk tidak mati sekarang dan tidak mencoba untuk melakukan bunuh diri. Namun Kazutora berkata bahwa dirinya ragu jika ada hal yang bisa dilakukannya sekarang. Lalu Draken mengatakan bahwa ada pesan dari Mike. Sekarang atau selamanya, Kazutora adalah keluarga Toman. Kazutora hanya bisa terdiam dengan apa yang Mike sampaikan. Lalu Shin berpindah ke Mike yang sedang mendoakan Baji di makamnya. Dan Shin pun kembali lagi ke Draken yang melanjutkan perkataan dari Mike kepada Kazutora. Aku memaafkanmu. Lalu terlihat Draken dan Takemichi berjalan untuk pulang setelah mengunjungi Kazutora. Draken mengatakan kepada Takemichi bahwa dirinya mempunyai pesan dari Mike, yaitu untuk Takemichi menemui Mike, karena Mike mempunyai hal yang penting untuk dibicarakan kepada Takemichi. Dan Takemichi pun berjalan pulang dengan perasaan penasaran. Takemichi juga berpikir tentang misinya yang gagal menghentikan pembunuhan Baji. Namun di sisi lain, dirinya juga berhasil menghentikan rencana dari Kisaki dan bertanya-tanya apakah dirinya juga berhasil menghentikan Kisaki mengambil alih Toman di masa depan. Lalu karena mereka sedang berada di kota Shibuya, Draken pun mengajak Takemichi untuk mampir ke rumahnya, karena letaknya tidak jauh dari tempat mereka. Takemichi yang melihat tempat tinggal Draken langsung terkejut karena Draken tinggal di sebuah apartemen yang terbilang sangat mewah. Takemichi yang masih terlihat norak langsung mengatakan bahwa Draken adalah anak kota banget. Namun ketika sudah sampai ke lantai atas, Takemichi langsung tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Dia melihat seorang wanita yang hanya menggunakan daster tembus sehingga terlihat kancut yang dipakainya. Ternyata betapa semakin terkejutnya Takemichi. Ternyata Draken tinggal di sebuah apartemen tempat pemelacuran. Takemichi hanya bisa terlihat gugup dengan tempat yang sekarang dia berada. Takemichi yang melihat satu orang pelanggan yang sedang menunggu sewaannya hanya bisa bertanya-tanya, kenapa pelanggan itu dari tadi terus memotong kukunya? Dan orang itu pun pergi ke toilet dulu.
Di sini kalian ada yang tahu nggak alasan pelanggan tadi memotong kukunya? Kalau aku sih tahu. Lalu tiba-tiba muncul seorang wanita sambil berkata, "Terima kasih telah memesanku. Maaf membuat Anda menunggu." Lalu Takemichi pun dibawa pergi untuk mandi dulu. Takemichi yang masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi hanya bisa menurutinya. Takemichi yang sedang mandi bersebelahan dengan wanita itu mulai memikirkan sesuatu yang kotor dan liar. Takemichi berpikir apakah Draken sengaja memberikannya sebuah hadiah untuk agar menjadi seorang laki-laki. Terlihat wanita itu sedang membuka celana dalamnya dan akan mandi, lalu memanggil Takemichi dan mengatakan, dia lega Takemichi menjadi pelanggannya karena Takemichi adalah tipenya. Buat kalian yang lagi pada nonton, ingat, kita baru aja lebaran loh. Lalu terlihat sebuah tangan di pintu kamar mandi dan suara wanita itu yang bertanya, bolehkah dia untuk masuk? Dan Takemichi pun dengan pikiran kotornya langsung membuka pintu. Dan ternyata itu adalah tangan dari Draken. Draken yang melihat Takemichi sedang telanjang hanya bisa keheranan. Takemichi yang melihat keluar kamar mandi langsung terlihat kaget. Bagaimana tidak, di depannya sudah ada wanita itu yang sudah telanjang dan awalnya sudah bersiap-siap. Ingat mata hei kalian, ingat mata hei kalian, aku tahu kalian lihat apaan ha? Ingat mata. Wanita itu langsung kesal kepada Draken karena menyuruh Takemichi menunggu di ruangan khusus tamu yang akan memesan. Dan Draken pun hanya cengengesan. Lalu Draken menceritakan bahwa dirinya tidak mempunyai orang tua. Jadi dirinya dirawat oleh orang-orang yang bekerja di tempat ini. Lalu Draken mengajak Takemichi untuk ke kamarnya dan mengatakan bahwa Takemichi adalah salah satu temannya yang pernah dia undang ke tempatnya selain Mike. Lalu Takemichi melihat foto Draken bersama dengan anggota Toman yang lain, termasuk Emma. Draken lalu berkata bahwa semua anggota Toman adalah orang yang berharga baginya, termasuk Baji yang sudah mati. Draken berkata bahwa awalnya dirinya juga mau membunuh Kazutora karena telah membunuh Baji. Namun dia paham itu salah. Dan dirinya berterima kasih karena telah menghentikan Mike juga. Beberapa saat kemudian terlihat Takemichi yang sudah pulang dari rumah Draken. Takemichi yang mengingat kembali foto Emma bersama Draken tadi lalu mengatakan bahwa suatu saat cinta Emma kepada Draken dan mimpinya bersama dengan Draken akan terwujud. Dan suatu saat akan menjadi pasangan yang baik. Namun tiba-tiba Takemichi melihat Emma di depannya yang sedang berpelukan dengan seseorang. Dan betapa terkejutnya Takemichi melihat orang yang dipeluknya itu adalah Mike sambil berkata, "Aku mencintaimu Mike." Takemichi yang melihat Emma terus memeluk Mike mulai tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Karena jika Draken melihat ini, bisa-bisa Draken dan Mike akan langsung bertengkar satu sama lain. Takemichi yang masih khawatir dengan apa yang akan terjadi, lalu tiba-tiba terlihat Hina yang sudah di sampingnya, sambil ikut memperhatikan Mike dan Emma. Lalu Hina berbicara ala detektif mengatakan, "Ini tercium seperti sebuah skandal, Waston sahabatku." Dan ternyata Hina tidak sendirian. Dirinya bersama dengan Naoto. Takemichi yang melihat mereka berdua di sampingnya langsung kaget dan bertanya-tanya.
Lalu Hina yang tampak bingung dengan perselingkuhan Emma dengan Mike mulai berniat mencari tahu sambil berkata dia akan memecahkan misterinya. Naoto yang melihat kakaknya bersikap seperti detektif hanya bisa menyuruh Takemichi untuk mengikuti kemauannya saja, karena Hina sedang suka-sukanya dengan serial detektif. Mereka pun mengintip Emma dan Mike yang sedang makan di sebuah restoran. Hina lalu berkata untuk melihat pancaran ketulusan mata Emma melihat Mike. Takemichi yang akan melihat mata Emma namun tergoyah dengan dada besar yang dimiliki oleh Emma. Hina yang melihat Takemichi memperhatikan hal yang lain langsung menghajar wajahnya. Jujur aja, kalian sama kan sama Takemichi? Lalu tiba-tiba muncul satu orang lagi, yaitu salah satu teman Takemichi. Mereka pun memulai gibah kecil-kecilan mengenai Emma dan Mike. Yamagasu berkata, dia pernah mendengar rumor mengenai Emma dan Mike yang sering terlihat keluar bersamaan dari rumah Mike. Hina yang mendengar itu langsung mengeluarkan tatapan tajam sambil menunjuk ke arah Emma dan Mike sambil berkata, dia sudah memecahkan kasus ini dan tidak salah lagi, Emma adalah kang selingkuh. Lalu Hina meminta Takemichi untuk ikut bersamanya pergi ke tempat Draken karena dirinya merasa kasihan kepada Draken. Namun Takemichi tampak takut dan berkata, Draken mungkin akan sangat menyedihkan jika dia melihat mereka sedang bersamaan. Namun tiba-tiba muncul Draken di belakang Takemichi yang sudah terlihat marah sambil berkata, kau merasa kasihan untuk siapa barusan, ha? Takemichi yang melihat Draken yang ternyata berada di belakangnya hanya bisa terlihat pasrah dan mengeluarkan air mata ketakutan. Lalu terlihat Hina langsung memergoki mereka yang sedang berada di kafe sambil berkata, kalian berdua yang terburuk. Emma yang melihat Draken juga berada di sana langsung terlihat panik. Terlihat Hina yang juga kaget dan Takemichi yang sudah seperti akan mati. Draken yang sudah menatap mereka dengan serius namun langsung terlihat menahan tawanya, lalu berkata, lagi ngajak adikmu jalan untuk rayain ulang tahun dia ya Mike. Sontak Takemichi dan detektif Hina sekaligus yang lain langsung kaget mendengar itu. Draken yang melihat mereka belum tahu langsung memberitahu bahwa Mike dan Emma merupakan saudara tiri. Terlihat mereka yang langsung kebongongan mendengar itu. Lalu terlihat juga Takemichi kesal karena Hina dan yang lain langsung mengalihkan pandangannya dan pura-pura sibuk melakukan hal yang lain. Lalu Draken meletakkan sebuah boneka ke kepala Emma sambil berkata, selamat ulang tahun. Lalu Draken pun pergi. Mereka yang melihat Draken yang hanya memberikan hadiah kepada Emma hanya bisa mengatakan, Draken laki-laki yang keren banget. Dan Emma pun tampak sangat bahagia menerima hadiah dari Draken. Lalu Hina dan Takemichi yang melihat kebahagiaan Emma, Hina langsung mengatakan, hei, kuharap hubungan kita juga lancar ya. Dan Takemichi pun langsung menjawab iya, sambil memegang tangan Hina. Dan episode 21 pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Untuk lanjutannya bakal aku upload secepatnya, jadi tungguin aja. Oke? Dah.